disayangi. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Selesai absen, seperti biasa kita lanjut pembelajaran kita. Kalian buka halaman 20. Kita memasuki pembelajaran ketiga, tema 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan tumbuhan dalam kegiatan perekonomian. Terkait dengan ekonomi, kalian pasti sudah pernah melakukan atau menjalankan kegiatan perekonomian. Contohnya seperti apa, Bu? Ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu? Nah, contoh kecilnya kegiatan perekonomian saat kalian berbelanja di warung. Atau seperti kemarin, ada yang bawa pensil. Pensilnya ada 3. Ada temannya tidak membawa pensil. Nah, teman itu membeli pensil kalian, maka itu termasuk kegiatan ekonomi. Terus selanjutnya, tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam hayati. Manusia dapat memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti apa? Nah, tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk perekonomian kita seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang bisa kita petik hasilnya dan kita jual ke Bali. Maka terjadilah kegiatan perekonomian. Seperti yang pertama, yaitu ada padi. Pasti kalian sudah tahu padi, ya. Padi merupakan salah satu tumbuhan yang dibudidayakan melalui usaha pertanian. Padi dapat di dataran rendah dengan sumber daya air yang melimpah. Pasti kalian pun sudah pernah melihat. Terus padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok orang Indonesia, yaitu diolah menjadi beras. Beras diolah lagi menjadi nasi. Jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi. Nah, selanjutnya ada tumbuhan apa lagi, yaitu teh. Nah, ada tumbuhan teh. Teh ini dibudidayakan dalam bentuk usaha perkebunan. Teh dibudidayakan di daerah pegunungan dengan suhu udara yang sejuk. Nah, kalian pasti
kegiatan sehari-hari adalah nelayan. Apa itu nelayan? Ya, nelayan itu adalah orang yang mencari ikan. Setelah mendapat ikan, bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri atau pribadi, bahkan pendapatan kita bisa kita jual. Nah, mendapatlah untuk meningkatkan ekonomi kita dengan hasil mencari ikan. Itu bagi nelayan yang tinggal di dataran rendah atau di dekat pantai. Selanjutnya, orang-orang tinggal di dataran tinggi sehari-hari adalah berkebun. Nah, berkebun juga banyak, bisa menanam tanaman yang menghasilkan uang atau bisa meningkatkan ekonomi. Kita menanam, berkebun. Nah, setelah itu hasil tanaman kita, hasil kebun kita bisa kita jual. Kita bisa mendapatkan ganti untuk hasil kebun kita. Maka dari itu ekonomi kita akan meningkat atau tergantikan dengan usaha. Di wilayah dataran tinggi banyak warga masyarakat mengikuti kegiatan perkebunan dan peternakan. Nah, tidak cuma berkebun, tapi juga beternak. Apalagi beternak, pasti hasilnya juga lebih besar. Di wilayah dataran rendah, banyak masyarakat mengikuti kegiatan pertanian dan perindustrian. Tidak cuma nelayan ya, tapi ada kegiatan pertanian dan perindustrian. Itulah keragaman profesi dan kegiatan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Keragaman tersebut membawa manfaat bagi masyarakat. Berbagai profesi yang ada saling melengkapi kebutuhan hidup. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan. Di sebelahnya ada 5 soal. Nah, mari kita kerjakan latihan sekarang. Baiklah, telah selesai. Sekarang kalian mengumpulkan latihan. Akan Ibu periksa satu persatu. Nah, sudah mendapat nilai. Pelajaran hari ini Ibu akhiri cukup sampai di sini. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.